Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pembacaan buku Tadabbur bacaan sholat. Kali ini kita memasuki bab Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ayat ini berisi pengakuan seorang hamba atas pujian yang sempurna kepada Allah. Karena Allah adalah sumber segala kebajikan, tidak ada kebajikan yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali berasal darinya. Bahkan kebajikan dari seorang hamba pun bersumber darinya semata. Tidak ada kebajikan secara mutlak yang ada di muka bumi kecuali Allah lah yang menakdirkan dan menentukannya. Maka segala puji hanya milik Allah semata. Segala puji bagi Allah yang telah membuka firman-Nya dengan pujian. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang yang menguasai hari pembalasan. Allah juga berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Segala puji bagi Allah yang telah memulai penciptaan alam semesta dengan pujian kepada dirinya melalui firman-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Quran surat Al-An'am ayat 1. Dan mengakhirinya dengan pujian. Maka setelah menyebutkan tempat kembali penghuni surga dan penduduk neraka, Allah berfirman, dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Rabb-Nya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Az-Zumar ayat 75. Olehnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah harus kamu dikembalikan. Quran surat Al-Qasas ayat 75. Maka segala puji bagi Allah di dunia dan di akhirat, baik dalam seluruh ciptaannya maupun Dia sebagai sang pencipta pun. Maka segala puji bagi Allah di dunia dan di akhirat, baik dalam seluruh ciptaannya maupun Dia sebagai sang pencipta pun. Di akhirat penghuni surga diberi ilham untuk bertasbih dan memuji Allah, sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Mereka bertasbih dan memuji Allah sebanyak bilangan nafas mereka, karena mereka melihat agungnya nikmat yang Dia karuniakan kepada mereka, sempurnanya kekuasaan dan besarnya kekuatannya, serta kontinuitas karunia dan kebaikannya. Hal ini diabadikan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Ubudiyah hamdalah di dalam bukunya Dzauqus Shalah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka seorang hamba mengetahui bahwa kalimat ini menetapkan semua jenis kesempurnaan bagi Allah, baik dalam perbuatan, sifat maupun namanya. Kalimat ini juga menyucikan Allah dengan memujinya dari segala cacat dan aib, baik dalam perbuatan, sifat maupun namanya. Perbuatan-perbuatannya seluruhnya adalah hikmah, rahmat, maslahat dan keadilan, dan tidak keluar dari itu. Sifat-sifatnya juga sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Nama-namanya juga semuanya adalah nama-nama yang baik. Pujian kepada Allah ini memenuhi dunia dan akhirat, langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya dan juga seisi keduanya. Seluruh alam berbicara dengan memujinya. Semua penciptaan dan perintah bersumber dari pujian kepadanya.
dan berdiri dengan pujian kepadanya. Ada dan tiadanya penciptaan dan perintah berdasarkan pujian kepadanya. Pujian kepadanya adalah sebab dan tujuan adanya segala sesuatu yang ada. Setiap yang ada menyaksikan dengan memuji kepadanya. Diutusnya para rasul adalah berdasarkan pujian kepadanya. Diturunkannya kitab-kitabnya juga berlandaskan pujian kepadanya. Surga yang dimakmurkan dengan penghuninya dan neraka yang diramaikan oleh penduduknya pun berlandaskan pujian kepadanya. Allah Maha terpuji sekalipun hamba-hambanya tidak memujinya. Ini adalah setetes dari lautan bentuk ubudiyah dari mengetahui makna membaca hamdalah. Di antara bentuk ubudiyah yang lain ketika membaca hamdalah adalah seorang hamba tahu bahwa pujiannya kepada Rabb-nya adalah nikmat yang berasal darinya. Nikmat bisa memuji ini pun membutuhkan pujian lagi. Demikian seterusnya tanpa henti. Demikian hamdalah atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah dibacakan. Kita akan lanjut lagi setelah video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.